Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wallahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat kajian Majlis Ta'lim Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan kehidupan, baik itu keselamatan, kedamaian, kenyamanan, keselarasan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk saat ini kita akan mengambil tema yaitu gotong royong, atau istilahnya kalau bersama-sama dalam kebaikan itu gotong royong, dan nanti ada istilah di dalam Al-Quran supaya kita itu saling tolong menolong, saling bergotong royong. Maka marilah kita beranjak sana melihat ayat-ayat firman Allah, di mana apabila kita bisa mensinkronkan frekuensi dalam kalbu kita dengan ayat Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan. Untuk mengawali, mari kita buka surat ke-17, surat Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Di sini disebutkan tusabbihu lahus samawatu sab'u. Ya. Bertasbih ya kepada Allah siapa yang berada di langit 7 dan di bumi semuanya. Ya. Kemudian juga sama tu wal ardu wa man fihinna, dan siapa saja fihina yang dia ada di antara keduanya itu, yaitu langit yang 7 dan bumi itu tadi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ya. Lantas tidak ada suatu pun semuanya itu melainkan bertasbih dengan memujinya. Walakilla tafqahuna tasbihahum, dan akan tetapi kamu ya tidak mengetahui tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Ya, sungguhnya dia Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ikhwatin yang berbahagia, sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majlis Ta'lim Nurul Huda, bahwa semua makhluk yang berada di langit 7 dan bumi ini adalah bertasbih. Ya. Bertasbih. Tasbih itu bersuci lahir batin, ya. Bersuci, mensucikan Allah yang maha lahir, yang maha batin. Jadi sesuai dengan kapasitasnya makhluk masing-masing. Jadi tasbih itu menselaraskan tujuan kita dengan tujuan Allah, yaitu juga menselaraskan sunatullah, atau kita menselaraskan kausalitas. Jadi tugas kita dalam bertasbih ini bukan hanya subhanallah dalam lisan, tetapi menselaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Maka ketika kita menggunakan langit yang 7 untuk bertasbih, ya langit yang 7 itu kan
kalau diri kita ini ayat, ini kan leher ke atas ini ada 7 lubang ya. Ada 2 telinga, 2 mata ya. Ya, sekali lagi ada 7 itu ada 2 pendengaran di telinga ini, kemudian 2 penglihatan, ya 2 penciuman dan 1 untuk bicara atau mulut kan begitu. Kalau ketika kita sudah menggunakan langit yang 7 yang berada di dalam diri kita ini untuk bertasbih, artinya kita menselaraskan tujuan kita dengan tujuan Allah, kita menselaraskan ya dengan sunatullah, kita menselaraskan dengan kausalitas, dan kita menselaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah Ta'ala. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, lantas apa hubungannya dengan gotong royong atau tema kita pada saat ini ya? Karena apa? Karena kita berhubungan dengan yang ini, itu maksudnya memang kita mengetahui apa? Ya, dalam Al-Quran memang itu ada istilah, misalnya ayat-ayat itu kan bahasa spiritual, bahasa Tuhan ya. Ayat itu kan bukan bahasa bumi tapi bahasa langit ya, bahasa Rob. Dan untuk mengetahui memang kita harus satu frekuensi dengan apa yang Allah kehendaki itu. Nah, masalah gotong royong atau tolong menolong ini Allah sudah menjelaskan sangat jelas sekali. Misalnya ya, kita di dalam surah kelima, surah Al-Maidah ayat 2, yaitu ayatnya panjang ya, kan dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallah dan sebagainya. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah, bergotong royonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan bergotong royonglah, tolong menolonglah dalam hal ketakwaan. Jadi kita ya dianjurkan oleh Allah untuk saling tolong menolong ini, ta'awun ini dalam hal yang kebaikan dan ketakwaan. Lantas kita juga dilarang ya, wala ta'awanu, dan janganlah kamu bergotong royong, janganlah kamu tolong menolong ngalal ismi wal ngudwan, dalam hal dosa dan permusuhan ya. Jadi kita jauhi tentang dosa dan permusuhan ya, kita kerjakan albir dan takwa ya, termasuk bergotong royong ya. Kita kerja bakti, kerja bareng sama-sama untuk membangun ya kampung, untuk membangun jalan, saluran dan sebagainya, itu istilahnya itu juga ta'awun ya, ta'awanu 'alal birri. Dan ujungnya juga ketakwaan, karena kita yang bekerja ini ya sebagian juga mengeluarkan ya makanan, mungkin uang, minuman ya, dan juga tenaga misalnya demikian. Maka kita dilarang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, janganlah kamu bergotong royong atau tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ya memang dosa dan permusuhan itu adalah perbuatan syaitan, karena syaitan terdiri dari jin dan manusia. Kalau kita masih melakukan ismi wal 'udwan, dosa dan permusuhan, artinya kita juga bisa menjadi syaitan kan begitu. Dan wattaqullaha, dan insaflah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Karena kalau kita tidak takwa, innallaha, sungguhnya ya Allah itu syadidul iqab ya, sanksinya itu sangat keras ya. Jadi sanksi dari Allah yang berhubungan dengan hukum kausalitas itu memang sangat keras bagi orang-orang yang melanggar, orang-orang yang masih tertutup, orang-orang yang mendustakan, apalagi memusuhi ayat-ayat Tuhan. Korelasi surah Al-Maidah ayat 2 ini ya, kita ke surah Asy-Syura, surah 42 ayat 38. Disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang
menerima, mematuhi seruan Rabb-nya dan juga sudah menegakkan sholat, ya, maka urusan mereka itu ya, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Setelah musyawarah, ya, ada kesepakatan, dia juga menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan pada mereka, yang kami berikan pada mereka. Jadi dalam hal ini, ayat ini menggambarkan, ya, orang yang sudah menerima, mematuhi Rabb, ya, Rabb itu secara konsep memang kausalitas itu, ya, sebab akibat kita ikuti, ya, pada Tuhan. Kita menegakkan sholat, ya, kemudian kita bermusyawarah dalam hal urusan apapun kepada siapapun, ya. Dan setelah itu tugas kita juga hasil musyawarah itu, ya, kita ragati warozaqnahum yunfikun, dari rezeki yang Allah berikan itu kita menginfakkan. Maka dikuatkan surah Ali Imran surah ketiga ayat 159. Di sini disebutkan fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila, ya, dalam musyawarah itu kamu telah membulatkan tekad, ada hasil yang baik, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, Ikhwaidin, sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini keren sekali, ya. Ayat ini indah sekali dalam hal kita untuk kabluminanas, ya, dalam kita berhubungan, ya, horizontal sesama manusia, dalam kita memahayuning bawono, ya, mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah ini. Ayat ini sangat luar biasa. Dimulai, ya, dengan kelemah lembutan. Maka dengan lemah lembut itu kita bisa istilahnya merekatkan, ya. Kan semesta ini memberikan pelajaran. Air itu lemah lembut, ya. Kemudian kalau pasir, semen, ya, batu, besi itu kan tidak lemah lembut karena kasar. Nah, begitu air dimasukkan dalam campuran semen, batu, pasir dan lain sebagainya, itu akan menjadi rekat dan akan menjadi kuat sekali. Itulah kalau kita belajar dari semesta. Maka bagi orang-orang yang sudah lemah lembut di hadapan orang banyak, insya Allah dia akan merekatkan atau menjadikan sesuatu itu tambah indah, mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah, ya, memayu-hayuning bawono, sehingga damai, sejahtera dalam masyarakat, dalam komunitas itu. Dalam ini seperti misi untuk mensejahterakan kemakmuran manusia di bumi ini, dan juga sebagai penebar rahmat. Nah, oleh karena itu maka, ya, Nabi juga diperintahkan, ya, dalam surat Az-Zumar 39, surat Az-Zumar itu ayat 39, ya. Surat 39 maksud saya ayatnya 39 juga, ya. Kul ya qaumi malu ala makanatikum inni amilun fasaufa ta'lamun. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, bekerjalah sesuai dengan profesimu, ya. Kalau seorang guru ya mengajar, ya, seorang tukang batu ya bekerja sebagai pembuat rumah, ya. Kalau seorang pilot ya bekerjanya ya juga menjadi pilot dan lain sebagainya. Itu semua oleh Allah melalui oleh Rasul melalui ayatnya disampaikan itu, ya, malu makan ala makanatikum ini amilu. Jadi kamu bekerjalah, berkaryalah, ya,
menurut tempatmu masing-masing, profesimu, dengan sebaik-baiknya tadi, ya, dengan bermusyawarah dengan sesama pekerja atau sesama siapapun, memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Karena apa? Fasaufa ta'lamun. Karena sungguhnya, ya, nanti kelak, ya, kamu itu akan mengetahui hasil kerjamu itu. Nah, ini dalam hal sesuatu yang berhubungan dengan jasmani atau pekerjaan, maka kita yaitu disuruh untuk saling, ya, melengkapi, menyempurnakan dalam hal bekerja bergotong royong, saling menolong, ya, saling membantu, kerjasama dalam hal kebaikan, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ya. Misalnya, ya, itu tadi saya contohkan, kita kerja bakti untuk membangun jalan, membangun saluran untuk masyarakat ramai yang lewat di situ, ya. Maka kalau dalam sejarah itu kan Rasul juga kita disuruh menyingkirkan duri dari jalan, itu memang juga sesuai dengan ayatnya juga, ya, karena itu kalau tersusuk duri kan sakit, ya. Oleh karena itu, ya, kita dalam hal ini, ya, harus kita laksanakan semampu kita, bergotong royong, saling tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lain untuk hal yang tadi, takwa, birri dan takwa, kebaikan dan juga ketakwaan. Nah, dalam hal yang istilahnya apa, ruhani, ya, itu kita juga disuruh untuk mendoakan, ya, misalnya, ya, dalam surah Muhammad ayat 19, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Gini kita baca pelan-pelan. Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, ya, selain Allah. Itu artinya mana sih yang bukan Tuhan? Ya, gitu loh maksudnya. Jadi Allah sudah mengatakan tidak ada, ya, la ilaha illa, illa dari kata in dan la. Jika tidak in, jika la tidak, maka menjadi illa, kecuali Allah. Tiga tidak Allah, maka tidak ada Tuhan, tidak sembahan kecuali Allah. Dan kita suruh apa? Wastaghfir lidzambika, mohonlah ampunan bagi dosamu. Setelah itu juga kita, ya, ini kan wawu atop, walil mu'minina wal mu'minat. Juga mohon ampunkanlah dosanya orang-orang yang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, kan begitu. Ayatnya kan luar biasa ini. Ya. Karena apa? Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Karena sungguhnya Allah itu mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal itu. Nah, di dalam surat Muhammad ayat 19 ini, ya, kita disuruh mendoakan sesama orang mukmin, baik laki-laki maupun wanita. Aplikasinya atau yang kita kerjakan itu kan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu kan misalnya itu. Nah, karena apa? Karena orang muslim, orang mukmin itu kan bersaudara, ya. Di dalam surat 49, surat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Hanya saja sesungguhnya, ya, orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka islahkanlah baina akhawaikum, di antara saudaramu itu. Wattaqullaha la'alakum turhamun, dan insaflah kepada Allah, takwalah kepada Allah agar supaya kamu itu mendapatkan rahmat. Nah, luar biasa ayat ini, keren sekali. Sesama manusia, sesama mukmin, kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Ya, kalau tadi bergotong royong, hal-hal yang berhubungan dengan fisik misalnya, di sini yang berhubungan dengan rohani, ya. Orang itu kalau mendoakan, ya, pada lain orang, ya, sesama, itu kan artinya kalau doa kita ikhlas, artinya kita itu mencintai. Kita mendoakan anak, mendoakan saudara, mendoakan orang tua, ya.
Bahkan sesama muslim pun ya, itu bukan orang tua, bukan anak, bukan saudara, kita doakan. Berarti kan luar biasa ini ya. Maka di dalam surat Al-Hasr ya, surat ke-59 ayat 10, di situ ada doa yang berbunyi Rabbanaghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Nah, sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, dan dengan jelas sekali di dalam hal kita bergotong royong, dalam hal kita saling membantu, dalam hal kita memberikan kebaikan pada yang lain, dalam hal kita memahayu-ayu ning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah ini, ternyata sangat luar biasa kalau kita memahami ayat-ayat Allah yang kita pelajari saat ini. Di antaranya tadi adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 2, kita disuruh bergotong royong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan kita dilarang untuk bergotong royong dalam hal dosa dan permusuhan. Dan kita disuruh bertakwa pada Allah. Dan juga dalam surah Asy-Syura ayat 38, kita disuruh untuk bermusyawarah. Setelah kita dalam hal musyawarah itu, di samping itu kita juga sudah taat kepada Rabb, menegakkan sholat, dan setelah musyawarah di antara kita suruh menginfakkan ya, ya. Artinya apa? Ya kita infak dari rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita itu. Lantas dalam surat Ali Imran ayat 159, ayat ini juga keren sekali, ayat ini indah sekali. Kita memang dicontohkan Rasulullah itu lemah lembut terhadap mereka sahabatnya. Karena kalau Rasulullah itu dikatakan Allah, kalau kamu berarti kasar, ya keras dan kasar, tentu orang itu menjauh dari sekelilingmu. Ini kan ayat ini berlaku sampai sekarang dan nanti. Maka ya, kalau ada kesalahan dari kawan-kawan kita ya, dalam kita bekerja sama, dalam kita berinteraksi, kita silaturahim, ya kita bermasyarakat, berkomunitas, kalau ada suatu itu memang wajar ada kesalahan. Maka tugas kita adalah oleh Allah di sini suruh fa'fu anhum. Satu, memaafkan. Nah, setelah memaafkan masih disuruh lagi wastaghfir lahum. Kita disuruh memohonkan ampun. Jadi minta ampun itu bukan untuk diri sendiri, juga untuk orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Bahkan tadi dalam surat Muhammad ayat 19 tadi, kita disuruh memohonkan ampun untuk sesama mukmin, baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Nah, di dalam surah Ali Imran 159 ini juga wasafirhum fil amri. Kita disuruh bermusyawarah dalam hal urusan yang penting saja. Misalnya dalam keluarga aja, mau orang suami istri mau menyekolahkan anak, ini kan musyawarah dengan istrinya, sekolahkan di mana ya. Itu kan musyawarah, termasuk kita dan musyawarah tingkat RT, musyawarah tingkat RW, tingkat kelurahan, sampai ya tingkat kabupaten, ya provinsi, dan dalam satu tatanan republik di Indonesia ini selalu ada musyawarah. Karena musyawarah itu untuk memberikan keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang bisa mensejahterakan umat, yang bisa mensejahterakan ya rakyat, yang bisa mensejahterakan orang banyak dan masyarakat dalam arti yang luas. Itu artinya musyawarah yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala dalam hal kebaikan tadi ya. Kita disuruh saling tolong menolong ya, disuruh saling membantu, saling bergotong royong untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam masyarakat itu. Nah, Iwaidin yang berbahagia, kajian Masjid Taklimul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam hal kita bergotong royong ini,
hendaklah kita ya selalu ya mengedepankan kepentingan teman kita, ya jangan ego, jangan diri sendiri yang dipikirkan, ya. Tapi kita harus istilahnya punya kesadaran, ya. Jadi kita juga punya tips untuk sadar dari kesalahan. Ya kalau kita melakukan kesalahan, ya ada yang menegur, ya itu kita harus terima. Bahkan sebelum kita ditegur dari luar pun, sebetulnya kalau kita ini dalam kesadaran, ini pasti dari dalam ini sudah menegur, ya. Dari dalam diri kita ini sudah menegur, pasti ada, ya. Karena kemurnian dalam diri itu, di diri sini ada furqan, ada guru sejati dalam diri kita ini yang menegur diri kita kalau kita ini salah. Nah, kalau itu kita sadari, ya ternyata melakukan kesalahan itu tidak nyaman, ya jadi nggak usah cari yang menyalahkan yang lain. Nah maka kita harus sadar bahwa diri kita ini sebenarnya bisa untuk sebagai parameter saya ini salah hendak di dalam diri kita ini sebagai furqan untuk membedakan yang kita kerjakan ini salah atau benar. Apalagi sampai sudah ditegur kawan yang lain, ya. Maka kajian kemarin yang surat Mudatsir itu kan kita suruh membersihkan pakaian yang kotor. Karena kadang pakaian kita itu kotor, itu kita tidak tahu, yang tahu malah orang lain. Termasuk pakaian kotor ruhani, ya. Kita itu kadang masih ego, masih suka marah, masih menyakiti orang lain, masih ngomongin orang lain, kita masih mentertawakan orang lain, lah itu kita rubah, ya. Kita mentertawakan diri sendiri, ya, ngomongin diri sendiri, kekurangan diri sendiri, introspeksi, itu nanti insya Allah kita akan tingkat kesadarannya akan naik, dan disitulah sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini yang juga familiar, ya, sering kita sampaikan kepada sahabat semuanya di dalam surat 16, surat An-Nahl ayat terakhir, ayat 128. Itu harus kita selalu kita ingat bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka dengan demikian kalau seandainya kita sudah melaksanakan itu, ya insya Allah Ta'ala Allah akan membimbing kita, ya. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Allah akan memberikan sesuatu yang mengesankan, dan itu nanti dalam kehidupan sekarang saat ini di sini dan juga nanti yang akan datang. Semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lingkungan Allah Ta'ala. Dan untuk saat ini sekian dulu, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah, ya, menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.